Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Jadi mata kuliah. Jadi sebenarnya mata kuliah memang menurut jadwal memang drainase perkotaan ya. Menurut jadwal memang drainase perkotaan. Eh, Sebenarnya hidrologi itu belum selesai kan. Hidrologi itu belum selesai. Tapi nanti saya cari cara ya, ideologi itu nanti saya cari cara bagaimana supaya bisa selesai gitu kan. Karena kemarin saya ada misinterpretasi dengan jadwal gitu ya. Ya memang kalau dari prodi memang saya belum dapat info. Seharusnya prodi itu udah ngasih tahu kalau seharusnya tuh di 1 bulan itu memang full gitu ya. Jadi saya kemarin hanya menargetkan ya setengahnya gitu. Jadi belum full, jadi belum selesai ya. Apalagi intinya untuk hujan itu belum ini ya, belum belum terlaksana. Jadi saya masuk dahulu drainase, nanti kan ada sebagian-sebagian itu berkenaan. Jadi nanti saat berkenaan nanti kita masuk juga hidrologi di dalamnya gitu. Ya. Di ini harap dimaklumin ya karena perangkatnya seperti biasa low end, mid end ya. Jadi harus di ya di apa? Ya dipahami lah, agak susahan saya nih. Oke, jadi ini masuk dari perkotaan ya. Drainase perkotaan ini ya pada dasarnya dia sama saja dengan mata kuliah yang lain ya. Sama saja dengan mata kuliah lain. Artinya mata kuliah ini juga seperti misalkan rekayasa sungai ya, hidrolika, irigasi ya. Tapi kalau berkenaan itu sebenarnya lebih dekat dengan irigasi gitu kan. Jadi mata kuliah drainase ini kan sebenarnya bagaimana kita ya, kalau irigasi itu kan misalkan ini sungai ya, ini sungai ya, kita bendung gitu kan, kita bendung terus kita bawa ke sebuah tempat gitu kan. Kali ini kita bawa ke sebuah tempat gitu kan. Misalkan ini sawah gitu kan. Sawah. Jadi dari sungai ini ya menuju ke sawah ya. Sedangkan drainase itu ya, misalkan ini layanan ya. Ini layanannya, darah alirannya gitu kan. Nah, drainase itu misalkan ini kota ya. Ini kota ya, atau objek apa yang ingin kita drainasekan kan atau dikeringkan. Nah, drainase itu ya dari layanan ini ke sungai ya, ini ke sungai. Ya. Sedangkan irigasi itu ya dari sungai ke layanan ya. Jadi itu saja kebalikannya gitu kan. Tapi bangunan sipilnya sama gitu kan. Ada saluran, ada gorong-gorong, ada pompa, ada pintu air gitu. Hanya saja pintu air yang berada di sebuah objek itu apakah dia itu untuk irigasi atau untuk sistem drainase, seperti itu saja gitu kan. Jadi itu ya, drainase itu dia dari layanan ke sungai. Nah, sungai adalah pembuangnya, bisa ke danau, bisa ke sungai, bisa langsung ke laut. Nah, sedangkan kalau mata kuliah yang lain seperti irigasi itu dari sungai itu menuju ke layanan. Begitu juga dengan objek lain ya. Kalau kita ingin mendesain sebuah kawasan untuk pemenuhan kebutuhan air minum, ya juga dari sungai ya. Misalkan dari sungai juga ke air baku ya. Ini layanan air bakunya. Ya, air baku. Ya. Jadi penting dari sungai ke air baku. Ya. Atau misalkan apalagi industri ya. Industri juga demikian, dari sungai ke industri. Industri, gitu kan. Nah, jadi sungai itu adalah ya menjadi sumber ya, dari sumber ataupun menjadi sebuah objek yang sangat vital ya bagi objek-objek yang berhubungan dengan teknik sipil basah atau yang berhubungan dengan hidroteknik. Ya. Oke, ini pengantar sedikit ya. Oke. Nah, drainase ini
Ya, ini definisi gitu kan, definisi. Seperti yang saya katakan terdahulu, drainase itu silakan kalau definisi silakan di apa? Silakan ya dikembangkan sendiri gitu kan. Apa itu drainase silakan didefinisikan sendiri ya. Dalam arti kata banyak referensi, silakan pakai referensi mana yang kira-kira berkenaan ya. Sedangkan saya ini memakai ya buku Pak Alfiansyah Lianur yang sekarang dengan FT Unsiah ya. Ini ya saya ngambilnya semua nih dari buku beliau gitu kan. Tapi kalau ada mahasiswa yang memang memakai definisi itu dari buku-buku lain, silakan saja, gitu kan. Karena penting sama, tujuannya itu sepertinya sama, pasti sama, gitu kan. Ingin mengeringkan sebuah kawasan, ya, dari genangan, ya, sehingga genangan itu bisa dengan secepatnya kering, gitu kan gitu sepertinya kan. Jadi ada sebuah layanan, ada sebuah wilayah, ada wilayah yang kedatangan hujan gitu kan, misalkan kedatangan hujan ya, kedatangan hujan, nah ini basah gitu kan, ini basah. Nah, bagaimana daerah ini cepat kering ya, cepat kering ya, misalkan ada saluran gitu kan, ada saluran ya. Jadi bagaimana genangan ini bisa masuk ke saluran ya, sehingga nanti saluran ini juga membawa ke sungai ya, membawa ke sungai. Ya. Seperti itu kira-kira ya, membawa ke sungai. Ya. Atau nanti dia bisa ada drainase apa ada saluran ya dan nanti membawanya ke danau misalnya, ke danau ya. Atau polder ya, ini bisa danau ya, ya bisa juga polder atau danau ya, di sungai. Yang penting wilayah ini ingin dikeringkan dari genangan, itu kira-kira ya. Konsepnya seperti itu, definisi silahkan dikembangkan sendiri ya, seperti biasa. Oke. Lalu nah, genangan air ini terjadi, genangan air ini ada dua secara umum gitu kan. Secara umum genangan air terjadi diakibatkan ada dua sumber gitu kan. Pertama hujan, itu jelas ya, jelas. Jadi kan hujan itu kan ya turun gitu kan, turun di sebuah wilayah ya pasti dia akan membasis sebuah wilayah gitu kan. Nah, jadi hujan itu kan nanti sebenarnya secara alami hujan itu nanti kan bisa menyerap ke dalam tanah gitu kan. Namun jika seperti yang kita ketahui lah, setelah kemarin kita belajar hidrologi ya, hujan itu kan nanti ada yang run off gitu kan, yang mengalir ke apa melalui permukaan ke sungai-sungai atau alur-alur kecil gitu kan. Ada juga yang terinfiltrasi kan seperti itu ke dalam tanah. Ada yang diperkolasi gitu kan. Ada yang dia eh, intersepsi dengan daun-daunan gitu kan. Jadi hujan itu banyak banyak faktor dia saat ke bumi itu banyak banyak kejadian yang terjadi sama dia. Gitu. Nah, nah jadi kenapa ada genangan gitu kan? Nah, kenapa ada genangan? Itu tadi ada ada sisa-sisa air hujan itu yang dia tidak akan menjadi tidak akan menjadi run off ke melalui saluran-saluran alami ya. Ada yang dia tidak terserap gitu kan. Ada yang dia tidak tidak tertahan oleh bagian-bagian objek-objek di bumi gitu kan. Nah, bayangkan misalkan di kota ya. Di kota itu misalkan sudah ada aspal ya. Ada aspal, ada paving block ya, ada malah pembetonan ya di lantai-lantai yang berkenaan dengan tanah gitu kan. Nah, itu kan dia untuk untuk infiltrasi kemungkinan dia kecil gitu kan. Kemungkinan dia kecil terjadinya. Makanya kalau ada hujan jika tidak langsung dikeringkan melalui saluran drainase maka dia akan menjadi genangan. Malah akan mengganggu aktivitas. Itu seperti itu kira-kira. Ya. Jadi
Ya hujan itu kan punya intensitas ya, punya tinggi gitu kan, punya tinggi hujan, ya, punya lama, durasi, periodenya gitu kan. Ya, jadi dengan tinggi lama inilah kita bisa mendesain nanti bagaimana dimensi dari saluran drainase yang ingin kita desain. Lalu yang kedua limbah. Limbah juga eh, sebuah apa? Kalau dalam definisi ini kan dikatakan apa? Aliran air yang tidak diinginkan lainnya, gitu kan. Nah, jadi selain hujan juga ada aliran air yang tidak diinginkan. Salah satunya ada limbah, gitu kan. Nah, limbah juga demikian. Nah, limbah ini ya juga menjadi sebuah objek aliran air ya yang tidak diinginkan yang harus segera dikeringkan atau segera dipindahkan dari sebuah objek layanan ke daerah buangan, kan seperti itu ya. Jadi ya limbah ini agar segera ditangani karena itu tadi banyak faktor-faktor yang bisa menimbulkan hal yang tidak tidak nyaman ya bagi manusia terutama gitu kan, juga bagi hewan dan tumbuhan ya. Jadi seperti menimbulkan bau, penyakit dan lain-lain ya yang efeknya itu tidak inilah tidak apa tidak ya tidak nyaman lah. Efeknya negatif lah gitu ya. Jadi limbah juga menjadi sebuah objek yang harus dikeringkan dari sebuah kawasan. Nah ini jadi genangan air dan genangan-genangan air yang tidak diinginkan itu ya pada umumnya dia itu ada hujan ya limpasan hujan dan eh, limbah ya terutama limbah cair ya limbah yang liquid ya. Jadi ini maksudnya ya. Jadi genangan itu ya kalau orang berbicara genangan berarti dia objeknya itu udah pasti objeknya adalah objek yang cair ya. Jadi kalau sampah ya berarti walaupun dia termasuk limbah tapi dia tidak jadi apa istilahnya itu cara menangannya itu bukan dengan drainase gitu kan, tapi dengan sistem yang lain ya, dengan instalasi pengolahan air limbah atau ya dan lain-lain air limbah. Kalau instalasi pengolahan air limbah bisa termasuk dalamnya ada drainase. Tapi kalau limbah sampah ya itu mungkin bukan memakai drainase ya, tapi memakai sistem yang lainnya. Gitu kan. Oke, nah ini jenis-jenis drainase ya. Jenis-jenis drainase ini banyak gitu kan. Klasifikasinya berdasarkan objek-objek yang ingin kita lihat. Gitu kan. Ya. Eh, jenis-jenis drainase itu kalau menurut sasarannya ya, ataupun kalau menurut objek yang ingin kita kerjakan ya, itu ada beberapa gitu kan. Ada beberapa ya, seperti yang akan kita pelajari ini ya, drainase perkotaan gitu kan. Karena perkotaan itu berbeda dengan perdesaan misalnya kan. Kenapa perkotaan itu lebih lebih ingin kita lihat ininya apa drainasenya karena perkotaan itu kan kompleks ya yang dikatakan kota itu kan kompleks jadi perkotaan itu nanti di sana ada permukiman ya nanti permukiman langsung bersinggungan dengan perdagangan nanti bersinggungan langsung juga dengan perkantoran juga nanti bersinggungan langsung dengan taman-taman kota misalnya jadi semua saling bersinggungan ya. Jadi masing-masing blok-blok itu permukiman, ya, perkantoran, perdagangan, ya, dan juga mungkin di sana juga ada nanti lahan-lahan lainnya, ya, ada juga industri. Itu saat kita mendesain sebuah jaringan drainasenya itu malah berbeda koefisiennya, gitu kan? Ya, malah berbeda koefisiennya. Karena kalau perumahan, ya perumahan dia biasanya kan eh, apa fasadnya itu ya atau tanahnya itu biasanya dia paling paling ini ya paling ada kombinasi antara tanah dengan paving block paling gitu kan. Nah kalau perkantoran kan biasanya dipenuhi dengan paving block. Ya. Uh, juga dengan uh, pertokoan atau perniagaan itu kan biasanya kalau misalnya pertokoan yang sudah
ruko ya, rumah rumah toko itu kan biasanya